Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah film berjudul Jeepers Creepers Reborn telah rilis. Film ini menceritakan tentang sosok monster mengerikan yang menyerang para manusia untuk diambil organ tubuhnya. Dia disebut The Creepers. Nah, sebelum menonton film terbaru itu, ada baiknya kita mengenal lebih jauh tentang The Creepers dari trilogi film sebelumnya. Untuk itu, kita sudah merangkum ketiga filmnya dalam satu video ini. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di rangkuman cerita Jeepers Creepers 1, 2, dan 3 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang berusaha menghindar dari sebuah senjata seperti shuriken. Benda itu meleset dan diambil pemiliknya, yaitu sesosok monster. Pria itu meminta tolong ke mobil yang lewat. Pria bernama Kenny ini keluar untuk melihat apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba parang pria tadi jatuh setelah memotong tangan monster tersebut. Kini kita beralih ke 23 tahun kemudian. Pada liburan musim semi, dua kakak beradik Trish dan Derry sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua mereka. Dan dari belakang, sebuah truk tua terlihat melaju kencang dengan ugal-ugalan. Melihat aksi gila truk itu, Trish teringat berita yang menimpa Kenny dan Darla, sepasang kekasih yang menghilang 23 tahun lalu di jalan ini. Ya guys, Kenny pria yang di awal cerita tadi. Tidak jauh berjalan, mereka tanpa sengaja melihat truk tua tadi parkir di depan gereja terbengkalai. Sesosok pria seperti monster membuang beberapa jasad ke pipa besar. Makhluk itu menatap ke arah Derry dan Trish. Derry langsung tancap gas, sementara ponsel mereka mendadak lowbat. Truk tua itu terlihat mengejar mereka dari belakang. Truk itu terus menghantam mobil Derry. Derry berusaha mengelak dan menstabilkan mobil mereka. Derry mengajak Trish kembali ke gereja itu. Dia ingin melihat apakah tubuh yang dibuang tadi masih hidup atau sudah mati. Singkatnya, mereka tiba di gereja terbengkalai tadi. Mereka langsung melihat ke pipa besar itu. Derry berteriak berharap ada yang membalas pertanyaannya. Dia memutuskan untuk sedikit masuk ke dalam pipa tersebut. Untungnya Derry baik-baik saja. Derry mengambil senter dan menemukan ada beberapa tumpukan jasad lainnya, benda-benda aneh, dan artefak ukiran kayu berbentuk monster kelelawar. Selain itu juga, terdapat mayat berjejer tertempel di atas. Saat melihat ke sana-sini, Derry menemukan pintu keluar. Di saat bersamaan, Derry juga menemukan jasad Kenny dan Darla yang hilang 23 tahun yang lalu. Dia mengenalinya dari cincin yang dipakai Kenny. Ketika Trish menunggu di mobil, Derry yang berhasil keluar mengagetkannya. Kemudian dicerita menemukan jasad Kenny dan Darla di dalam. Mereka pun lanjut berjalan dan singgah di sebuah pom bensin. Trish juga ingin meminjam telepon untuk menghubungi polisi. Di saat bersamaan, bus tua itu melewati pom bensin yang mereka singgahi. Melihat ini, Trish dan Derry panik dan buru-buru masuk ke dalam restoran kecil di pom bensin itu. Di dalam, Trish langsung cerita apa yang terjadi. Saat si pelayan ingin menelpon 911, tiba-tiba mereka dikejutkan telepon yang berdering. Salah satu konsumen di sana menyuruh mereka untuk mengangkat telepon itu. Ketika Trish mengangkat telepon tersebut, wanita di balik telepon itu langsung tahu apa yang terjadi terhadap Trish dan Derry. Dia juga tahu Derry pakai baju robek dan ada tato mawar di pusarnya. Dia bilang Derry telah masuk ke rumah penderitaan di mana banyak mayat terjahit di situ. Ini semua ulah monster neraka yang kelaparan yang sedang memburu Derry dan Trish. Sempat heran, Derry menutup telepon itu karena kesal. Singkat cerita, setelah dihubungi, polisi pun tiba di restoran itu. Tim mereka sedang menuju gereja terbengkalai tersebut. Namun mereka merasa aneh, bagaimana Derry bisa yakin jasad Kenny dan Darla yang sudah 23 tahun menghilang masih utuh di tempat itu. Derry kesal karena polisi ini terlihat kurang percaya. Saat itu, si pelayan restoran bilang ada orang aneh di dekat mobil Derry. Mereka keluar dan menemukan semua pakaian kotor Derry berserakan. Saat itu juga, Derry menemukan sidik jari aneh di gagang pintu mobilnya. Dikawal polisi, Derry dan Trish melakukan perjalanan menuju gereja tua itu lagi. Di mobil lain, Patricia mendapat laporan kalau gereja tua itu mengalami kebakaran hebat. Saat itu terdengar injakan dari atas mobil. Saat dicek, terjadi sesuatu. Trish dan Derry langsung keluar. Mereka merasa ada seseorang di dalam mobil sheriff tadi. Dan kepala sheriff itu pun tergeletak di aspal.
Tris dan Derry bergegas masuk ke mobil. Dan sosok monster yang disebut The Creepers ini pun turun dari mobil sheriff. Dia mengambil kepala sheriff dan menggigit lidahnya. Melihat ini, Tris dan Derry tancap gas. The Creepers sendiri membawa mayat-mayat tadi ke dalam truknya. Singkat cerita, Tris dan Derry sudah berada di kantor polisi bagian Poho, sebuah kota kecil di dekat jalan tadi. Mereka menelpon ibu mereka untuk meminta segera dijemput. Seorang wanita tiba-tiba masuk dan mengenali Tris juga Derry. Namanya adalah Jezal. Ternyata, Jezal adalah wanita misterius di balik telepon sebelumnya, guys. Dia seorang peramal yang banyak membantu memecahkan beberapa kasus di kantor polisi ini. Jezal cerita, 23 tahun sekali, setiap hari ke-23 musim semi, selama 23 hari, The Creepers harus mencari makan. The Creepers akan menculik manusia dan memakan organ-organ tubuh manusia itu. Setiap organ yang dia makan, maka organ itu akan menjadi bagian tubuh monster tersebut. Di saat bersamaan, The Creepers tiba di kantor polisi Poho menggunakan truk tuanya itu. Tiba-tiba listrik padam dan lampu darurat dinyalakan. Jezal bilang ini pertanda The Creepers datang. Seorang petugas memeriksa setiap sel tahanan untuk memastikan tidak ada di antara mereka yang kabur. Saat memeriksa sel berikutnya, dia melihat beberapa tahanan ketakutan. Dari walkie-talkie, terdengar petugas lainnya meminta bantuan di sel tahanan bawah. Sersan Davis Stubbs bergegas pergi untuk memeriksa. Jezal kemudian mengajak dua remaja ini mengikutinya untuk keluar dari kantor polisi ini. Stubbs dan para polisi dengan sigap mengepung tangga yang menuju sel bawah tanah. Dia menyuruh seorang polisi untuk maju melihat kondisi. Para polisi itu kehilangan jejak monster mengerikan itu. Ternyata The Creepers mendatangi Jezal dan kedua kakak beradik ini. Jezal menyuruh mereka kabur melalui tangga. The Creepers tak membunuh Jezal dan lanjut mengincar mereka. Derry dan Tris berusaha mencari jalan keluar. Creepers mencium aroma kedua remaja ini. Dan ternyata dia mengincar Derry bukan Tris. Stubbs dan polisi lainnya mengepung Creepers. Tris kemudian menawarkan Creepers untuk membawa dirinya saja. Sayangnya tawaran Tris ditolak mentah-mentah. Tris berusaha mengejar Creepers yang telah membawa Derry. Tris sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Para polisi menemukan truk milik The Creepers. Terdapat beberapa mayat di dalamnya. Stubbs meminta tim untuk membawa mobil itu ke gudang penyitaan. Sheriff Denny Testego yang datang sudah tahu tentang The Creepers saat melihat truknya. Saat berbincang dengan Stubbs, terjadi sesuatu. Ketika Stubbs mengajak Denny melihat jendela yang pecah saat The Creepers membawa Derry, para polisi mengabarkan kalau truknya sudah dibawa ke ruang penyitaan. Denny marah karena itu tidak aman. Mereka segera mengejar truk yang dibawa itu. Denny tahu tentang The Creepers sejak 23 tahun yang lalu, dan gereja itu dibakar untuk menghilangkan bukti keberadaannya. Truk itu satu-satunya yang tersisa. Di sisi lain, si supir Frank dan Deputi Dana Lang membawa truk tadi menuju ruang penyitaan. Tiba-tiba dari belakang, The Creepers memutuskan rantai pengangkut truknya. Saat mereka keluar, The Creepers pun sudah berada di atas truk. Denny bilang The Creepers hanya berburu di satu tempat dalam sehari. Sekarang dia meminta mereka tak berfokus di Poho lagi. Ini mirip ciri khas burung gagak yang selalu berkeliling. Di sisi lain menuju matahari terbit, Galen membuka pintu karena mendengar suara gagak. Dari kejauhan, dia melihat seseorang menyapanya. Saat dia mendekat, itu ternyata penampakan Kenny anaknya yang telah dibunuh The Creepers 23 tahun yang lalu. Untuk sekian kalinya, Kenny mengabari kalau Creepers akan datang dan mencari bagian tubuhnya yang hilang. Bagian itu terkubur di sini. Kenny sendiri kini bagian dari The Creepers sekarang. Jadi dia tahu rencana Creepers. Dia meminta si ibu dan Edison keponakannya untuk pergi dari sini. Galen bingung karena tak punya uang untuk kemanapun. Dari kejauhan, Edison melihat neneknya berbicara sendiri di luar. Kembali ke Tris di pagi itu. Jezal datang dan bilang orang tua Tris sudah tiba. Saat Tris keluar dari kantor polisi, dia melihat burung gagak terbang di langit. Burung gagak itu terbang ke sebuah pabrik tua yang telah usang. Terdengar suara jeritan Derry di situ. Setelah jeritan terhenti, terlihat Creepers mendekati tubuh Derry. Terlihat organ tubuh Derry sudah dimakan oleh The Creepers. Kembali ke Denny.
Dia mengumpulkan tim kecil dari keluarga para korban The Creepers. Michael anggotanya memperlihatkan senjata Vulcan Cannon antik yang dapat menembak 6.000 peluru per menit. Di tempat yang berbeda, kita diperkenalkan dengan Billy. Ini ayahnya Jack Taggart yang menyuruh Billy untuk memasang orang-orangan sawah dengan benar. Ini kakaknya Billy bernama Jackie. Saat itu, anjing mereka Mac menyala ke salah satu orang-orangan sawah yang sedang dihinggapi burung gagak. Dan benar guys, itu adalah The Creepers. Saat Billy coba mendekati benda itu, kaki monster ini bergerak. Billy bergegas kabur. Taggart dan Jackie bergegas lari menuju asal suara Billy. Di saat itu, Billy diseret dan dibawa terbang Creepers. Kembali ke rumah Galen. Buddy si penjual jerami teman Edison datang melihat kuda kesayangan Eddie. Buddy mengajak Eddie untuk menemaninya mengantar jerami ke sebuah rumah perkebunan. Eddie pun setuju. Setelah mereka pergi, terlihat Galen mengorek lahannya untuk menemukan bagian tubuh Creepers seperti kata roh Kenny putranya. Saat itu, dia menemukan sesuatu. Di sisi lain, Danny mengajak Tubbs ke rumah Galen. Danny sudah mengenal Galen 23 tahun yang lalu sejak anaknya Kenny dan pacarnya Darla menjadi korban Creepers. Kembali ke Galen. Sesuatu yang ditemukannya adalah tangan Creepers. Terlihat tangan itu masih bergerak. Eddie dan Buddy sampai di rumah perkebunan. Mereka melihat keadaan tampak sepi. Si pemilik dan semua penjaga di tempat itu berlindung di kolong mobil. Buddy yang mulai curiga segera mengajak Eddie pergi. Tapi tiba-tiba ada yang terbang dari atas. Eddie dibawa Creepers dan Buddy hanya bisa melihat saja. Danny dan Tubbs tiba di rumah Galen. Galen langsung bertanya apakah Danny membawa senjata untuk membunuh Creepers. Mereka heran apa yang terjadi. Galen pun cerita, 23 tahun yang lalu sebelum Kenny tewas, Kenny menemukan tangan Creepers jatuh dari langit. Setelah itu, Kenny menyimpannya di gudang jerami, dan hal itu membuat semua kuda mereka berlari. Kenny langsung membawa tangan itu, menembaknya dan menguburnya. Tapi kenyataannya, tangan itu masih bergerak dan sekarang sudah dikurung Galen. Galen bilang, jika kalian sentuh tangan itu, kalian akan tahu asal mula makhluk tersebut. Singkat cerita, Michael dan timnya datang setelah dipanggil Danny. Michael dan timnya mengeluarkan tangan Creepers. Galen menyuruh mereka memegang Danny dan menyuruh Danny menyentuh tangan tersebut. Setelah Danny sadar, Michael mendapat kabar kalau tim mereka menemukan truk Creepers. Dia dan timnya pun segera pergi, dan akan disusul Danny dan Tubbs. Di jalan, Danny bilang, setelah kejadian tadi, dia bisa melihat kalau The Creepers adalah makhluk purba. Singkatnya, Danny dan Tubbs sudah berada di belakang truk Creepers. Tubbs menembak ban truknya, dan seketika, jebakannya pun keluar. Dari sisi berlawanan, Michael dan timnya berada di depan truk Creepers. Danny melarang Michael untuk menyerang. Namun karena dendam atas meninggal ayahnya, Michael tak mendengar perintah itu lagi. Fucker! Tubbs dan Danny masih selamat. Tubbs langsung turun. Begitu juga dengan Creepers. Ketika Tubbs ingin mencoba lagi, Danny mengalihkannya. Danny bersiap dengan senjatanya, sedangkan Creepers juga bersiap menyerang. Tubbs yang penasaran melihat Creepers bangkit dan menarik senjatanya di wajah Danny. Tubbs tak bisa berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Malamnya roh Kenny mendatangi ibunya dan bilang Creepers menangkap Eddie. Buddy juga datang dan bilang demikian. Di sisi lain, Eddie yang di dalam truk segera pura-pura mati ketika Creepers membuka pintu. Namun Creepers tahu dan bersiap menyerang Eddie. Creepers yang mencari Eddie ke halaman Galen menemukan tangannya dan tulisan "Kami tahu jati diri aslimu". Creepers yang kesal menghancurkan tangan itu dan sangat marah. Di sisi lain, setelah bersembunyi di lapangan, Buddy dan Galen berhasil menemukan Eddie. Besok paginya, Buddy mendatangi Eddie untuk melihat keadaannya. Dia pun berpamitan ke Eddie untuk mengikuti pertandingan basket dengan teman-temannya. Buddy bilang makhluk itu sepertinya sudah tidak ada. Namun Eddie tak yakin dengan itu.
Dia pun mengantar Buddy ke busnya untuk pertandingan basket. Mereka tidak tahu kalau hari ini adalah hari ke-23 atau hari terakhir The Creepers mencari makan. Singkat cerita, Buddy dan timnya memenangkan kejuaraan nasional antar sekolah. Buddy tidak ikut pulang dengan bus yang sama yang membawa rombongan tim basketnya. Dan semua temannya dalam rombongan ini akan memulai kejadian-kejadian mengerikan di hari ke-23 The Creepers mencari makan ini. Saat itu Mengsi menyuruh Rhonda untuk duduk di samping Scooty pacarnya. Tapi Rhonda tidak mau karena mood Scooty sedang tidak baik. Tiba-tiba ban bus mereka pecah. Ini membuat bus itu terpaksa rem mendadak. Betty si supir segera turun. Charlie dan Downey terkejut melihat benda seperti suriken yang membuat ban mereka pecah. Charlie coba menarik benda tersebut yang terlihat terbuat dari tulang yang diasah. Mereka lebih terkejut lagi ketika melihat ada gigi manusia di benda itu. Di dalam bus, para siswa mendengar berita tentang kebakaran gereja tua di Parkwilla 2 hari yang lalu, serta ditemukannya ratusan mayat manusia yang terjahit satu sama lain di basement gereja itu. Diperkirakan usia mayat-mayat itu lebih dari 200 tahun. Di sisi lain, setelah menyusuri lokasi hilangnya Billy, Jack menemukan belati yang terbuat dari baja dan dilapisi tulang manusia. Kembali ke bus, mereka tak bisa menghubungi bantuan karena tidak ada sinyal. Mereka terpaksa lanjut berjalan pelan dengan kondisi satu ban rusak. Jack dan Tegar sendiri terlihat sibuk menyiapkan senjata tempur untuk balas dendam atas kematian Billy. Hari mulai gelap. Di dalam bus yang berjalan pelan, Mengsi bermimpi melihat Derry dan Billy yang menyuruh bus putar balik. Saat itu Mengsi melihat The Creepers yang menuju bus mereka. Ban bus ini pecah lagi. Para siswa turun dari bus sesuai arahan Betty. Betty memeriksa kondisi ban mereka yang pecah dan menemukan suriken tajam yang serupa, tapi kali ini terbuat dari kulit dan tulang manusia. Di mana itu kulit pusar Derry yang kita tandai dari tato mawarnya, guys. Charlie sibuk memasang petasan api suar. Saat Betty berdebat dengan Downey, Charlie diculik The Creepers. Semuanya bingung setelah Charlie menghilang. Betty menyuruh Downey untuk membawa para siswa masuk ke dalam bus. Downey dan Betty pun mencari Charlie di luar. Downey menyuruh Scooty untuk mengatur semua siswa agar tenang. Mereka panik dan segera menutup pintu. Tiba-tiba suasana mendadak senyap kembali. Di saat bersamaan, Mingxi mendadak pingsan. Di alam bawah sadarnya, dia berada di ladang jagung milik Taggart. Terlihat The Creepers menyamar jadi orang-orangan sawah. Terdengar suara Derry yang menyebut setiap hari ke-23 musim semi dan selama 23 hari pula, The Creepers akan mencari manusia untuk dimakan. Mengxi menceritakan apa yang dia lihat di mimpinya. Dia yakin roh Derry berusaha memperingatkan tentang monster ini dan meminta mereka untuk putar balik saat itu. Mengxi jadi tahu kalau malam ini hari terakhir si monster mencari makan. Semua remaja ini mendadak terdiam dan ketakutan. Andy berusaha menggunakan radio bus untuk meminta pertolongan. Di saat bersamaan, Jackie mendapatkan sinyal SOS radio dari Andy. Andy bilang kalau mereka butuh bantuan karena sosok monster terbang sedang mengincar mereka. Andy pun memberitahu lokasi mereka. Sayangnya, kawasan itu cukup luas. Taggart menyuruh Jackie untuk segera melesat ke arah timur. Semua teman Andy memuji keberhasilan Andy yang akhirnya menemukan bantuan. Rhonda dengan sigap menusuk Creepers menggunakan tombak besi. Andy akhirnya terlepas. Suasana mendadak senyap. Mereka semua terkejut. Jack coba mengangkat sedikit sayap Creepers agar siswa yang terjebak bisa berkumpul di sisi pintu keluar. Saat Mike melewati sayap itu, kejadian mengerikan terjadi. Scooty berhasil mencongkel pintu bus. Dia menyuruh orang-orang yang tidak dia suka seperti Jack, Andy, dan Davis untuk turun agar mereka yang di bus bisa selamat. Davis yang kesal menyerang Scooty. Dia yakin The Creepers tidak pandang bulu. Dia pun memilih keluar dan semua siswa juga ikut dengan Davis untuk mencari pertolongan. Rhonda pacarnya yang kesal juga ikut turun meninggalkan Scooty. Scooty mengejar Rhonda untuk memberikan penjelasan. Di saat bersamaan, mereka terkejut ketika melihat Creepers yang siap memburu mereka.
Semua anak-anak ini bermaksud kembali ke bus. Sayangnya, Johnny yang ketakutan tidak mau membuka pintu untuk mereka semua. Mereka semua berusaha kabur menuju ke lahan peternakan. Creepers melempar belati. Tangan Scotty ketancap di pohon. Tidak tega melihat Scotty, Davis juga datang menolongnya. Scotty meminta maaf karena ucapannya pada Davis tadi. Di sisi lain, Jackie melihat Mengsi yang berlari ketakutan. Tiger bertanya apakah Mengsi berasal dari bus sekolah itu. Di sini Mengsi langsung bilang kalau Tiger tidak akan bisa membunuh Creepers. Dia juga tahu kalau Billy adalah anaknya Tiger. Tiger tidak peduli. Dia meminta Mengsi untuk menunjukkan lokasi bus mereka. Di dalam bus, Sasha dan Johnny dikejutkan dengan kedatangan Andy yang sudah ketakutan. Saat itu The Creepers yang mengincarnya telah berada di atas bus. Sayapnya membentang siap untuk menerkam. Di mobilnya, Tiger sedang bersiap menyerang Creepers. Tiger menggunakan belati Creeper sendiri sebagai senjata untuk menaklukkan monster ini. Suasana menjadi senyap, tapi rol baja kelihatan bergerak. Tiger gagal melumpuhkan monster ini. Dia menyuruh Jackie menjauhi bus. Mengsi melihat Tiger tergeletak tak berdaya. Jackie berusaha menyadarkan ayahnya itu. Di sisi lain, Izzy datang mengajak Rhonda serta Davis untuk segera kabur dari lokasi ini. Izzy menemukan sebuah mobil pick-up terparkir di dekat lokasi ini. Saat mendekati mobil itu, tampak dari kondisinya mobil ini bekas serangan Creepers. Karena tidak bisa masuk ke mobil, Davis terpaksa naik ke bak pick-up ini. Dan benar saja, Creepers terbang dengan sangat cepat menuju mangsa selanjutnya yaitu Davis. Davis menyuruh Izzy untuk melakukan sesuatu agar bisa selamat. Saat itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan Izzy adalah menurunkan Rhonda agar tidak terlibat kecelakaan maut berikut. Izzy berusaha merangkak keluar dari mobil yang terbalik ini. Sementara Davis terlihat terluka parah di bagian kaki. Di dekatnya, sayap Creepers terlihat putus dan bergerak-gerak sendiri. Creepers mencium aroma tubuh Davis. Davis berlari menjauh. Meski tidak punya sayap, Creepers dapat melompat dan mendekati posisi Davis. Kali ini Tiger berhasil melumpuhkan Creepers. Dia terus menyerang Creepers berkali-kali. Mengsi bilang kalau Creepers tidak mati, hanya saja dia sudah kehabisan waktu. Ini sudah masuk hari ke-24, di mana teror The Creepers berarti sudah berakhir setelah memangsa manusia selama 23 hari. Dia akan kembali hidup di 23 tahun yang akan datang, tepatnya di hari ke-23 musim semi. Kini kita ke 23 tahun kemudian. Terlihat berita yang dituliskan oleh seseorang tentang kebrutalan The Creepers 23 tahun yang lalu. Dia meminta orang-orang untuk bersiap melawan makhluk purba itu di tahun ini. Dia meminta semua untuk tak boleh gagal dan tak boleh takut. Dan orang yang membuat berita ini adalah Trish yang masih dendam atas kematian Derry adiknya. Di sisi lain, 3 orang remaja mendatangi lokasi ladang jagung milik Tiger. Ini Jackie yang sudah beranjak dewasa. Dia membuka bisnis untuk siapa saja yang ingin melihat kelelawar yang keluar dari neraka. 3 remaja ini membayar Jackie agar bisa melihat kelelawar yang dimaksud. Kemudian mereka memasuki sebuah gudang di mana tubuh kering The Creepers dipajang. Di saat bersamaan, Tiger yang sudah tua sekali sedang bersiap-siap untuk melumpuhkan kembali The Creepers. Ya guys, musim semi sudah dimulai. Dan kemungkinan dalam 3-2 hari lagi, Creepers akan bangkit dan mulai mencari mangsa baru. Itu kenapa tubuh kering The Creepers mulai dihinggapi burung gagak. Nah guys, itu tadi rangkuman cerita Jeepers Creepers 1, 2, dan 3 sebagai bahan untuk kamu lebih mengenal siapa The Creepers sebelum menonton Jeepers Creepers Reborn. Nah, untuk film terbarunya tersebut akan kita bahas di next video. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.